Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok statistik 40 Excel 1 akan mempresentasikan uji korelasi dan uji regresi yang beranggotakan Berlian Anggraini, saya sendiri Fani Fadilah, Miftahul Jannah, Radiatur Rahmah, dan Selvi SC Mahuze. Untuk pemateri pertama, kepada Kak Selvi dipersilakan. Baik, saya akan membacakan uji korelasi. Uji korelasi adalah uji hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Konsepnya uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Untuk nilainya menggunakan acuan hubungan antara variabel yang lemah, sedang, hingga kuat. Biasanya di beberapa referensi statistik yang dianggap lemah memiliki nilai korelasi di bawah 0,5 dan juga mendekati 1. Selanjutnya ada uji regresi. Uji regresi adalah uji pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Konsepnya uji regresi ini mengacu teknis analisis statistik yang bertujuan untuk memprediksi perilaku dari suatu variabel terikat. Kedua, pengujian ini biasanya saling melengkapi di mana pemahaman hubungan antara variabel atau hanya pengaruh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Selvi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlian Anggraini. Kepada Berlian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan ya. Dalam pengujian statistik ini ada sampel kecil. Nah, N-nya itu kurang dari 30 dan sampel besarnya N-nya lebih dari 30. Konsep dari pengujian statistik ini perlu juga pengujian normalitas yang menggunakan asumsi bahwa data yang digunakan untuk memenuhi kriteria sebaran distribusi itu normal. Dan nanti pengujiannya bisa konsep parametris ataupun juga dengan non-parametris. Sehingga untuk data yang sedikit atau kurang dari 30, maka secara teoritis pengujiannya menggunakan korelasi. Dan biasanya menggunakan korelasi Spearman. Serta untuk asumsi klasik atau multikol, hetero, dan autokorelasi merupakan prasyarat dari uji regresi berganda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Berlian. Selanjutnya yaitu tutorial uji dari uji korelasi yang akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya izin share screen. Apakah bisa terlihat? Bisa, Mif. Baik, di sini ada data korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 9 SMP 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Nah, di sini tuh ada data X1, X2, dan Y. X1 di sini itu merupakan minat belajar fisika, X2 di sini merupakan perhatian orang tua, dan Y di sini merupakan prestasi belajar. Nah, data ini nantinya akan kita masukkan pada SPSS. Bisa terlihat, Van? Bisa, Miftah. Bisa. Nah, baiklah, di sini kita udah masuk ke SPSS-nya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka variabel view. Di variabel view ini kita tambahkan di bagian name itu tadi sesuai data X1. X1 ini tadi kan kita beri label minat belajar.
minat belajar fisika. Nah, untuk label ini kalau di SPSS setiap spasinya itu harus diberi underscore atau garis bawah. Nah, untuk X2 itu kita beri label perhatian orang tua. Nah, untuk yang Y itu adalah prestasi belajar fisika. Nah, untuk yang ini X1 karena tidak ada desimal kita nolkan saja. Nah, untuk yang X2 juga karena nggak ada desimal kita nolkan saja. Untuk Y tadi karena ada desimal maka kita desimalnya itu kan ada 2 di belakang 0 maka kita tulis 2. Nah, setelah itu kita lanjut ke data view. Nah, bagian data view ini kita masukkan data kita yang tadi di Word. Nah, untuk bagian X1 kita masukkan, tinggal copy paste aja dari Word tadi ke SPSS. Nah, untuk data 2 pun begitu. Datanya ada 64 siswa, dan begitu juga dengan Y. Nah, untuk koma itu di SPSS tidak bisa kita tuliskan dengan koma, melainkan dengan titik. Nah, jika sudah kita salin semua data kita, kita tinggal klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu Bivariate. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini apakah terlihat hasil output-nya? Tidak. Tidak. Oke, kita stop share dulu. Nah, ini merupakan output dari hasil yang sudah kita, dari data yang sudah kita olah tadi. Nah, di sini ada bagian correlation. Nah, untuk bisa menyimpulkan dari data ini, maka data ini akan saya pindahkan ke dalam Word untuk dapat lebih mudah menyimpulkannya. Nah, ini merupakan data yang sudah kita analisis tadi. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi itu kecil dari 0,05, maka dia berkorelasi. Nah, jika nilai signifikasinya itu besar dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Nah, di sini kita dapat melihat nilai signifikansi kita itu adalah 0,00, yang artinya dia itu kecil dari 0,05, maka data kita itu sudah berkorelasi atau ada hubungan. Nah, lalu pedoman derajat hubungan. Nah, nilai percent korelasi itu bisa kita lihat di sini, percent correlation. Nah, bagian 0,00 sampai 0,20 itu artinya tidak ada korelasi. Nah, 0,21 sampai 0,40 itu artinya korelasinya lemah. Nah, 0,41 sampai 0,60 itu artinya korelasinya sedang. Dan 0,61 sampai 0,80 itu artinya korelasinya kuat. Sedangkan 0,81 sampai 1 itu artinya korelasinya sempurna. Nah, dari data yang kita peroleh dapat disimpulkan bahwa nilai koefisiensi korelasi persen antara minat dan prestasi, yang kita ke ataskan lagi minat dan prestasi. Di sini minat dan prestasi itu ada 0,834, yang artinya maka berkorelasi sempurna karena di sini
0,84 itu ada di rentang ini, 0,81 sampai dengan 1. Berarti artinya itu korelasinya sempurna. Nah, nilai koefisiensi korelasi person antara perhatian orang tua dan prestasi, bisa kita lihat di sini perhatian orang tua dan prestasi itu berarti di sini ya, berarti ada 0,835. Nah, 0,835 itu berarti korelasinya juga sempurna karena dia ada di rentang 0,81 sampai dengan 1. Nah, lalu yang ketiga, nilai koefisiensi korelasi person antara minat dan perhatian orang tua itu ada di minat belajar fisika dan perhatian orang tua. Berarti ada di sini 0,475. Nah, 0,475 itu artinya korelasinya sedang. Nih, karena dia ada di rentang ini, 0,41 sampai 0,60. Nah, ini berarti ada korelasi atau hubungan antara minat dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar fisika. Dan dalam hal ini, bentuk hubungannya adalah positif, karena pada nilai korelasi di depannya tidak terdapat negatif atau simbol negatif. Nah, maksudnya di sini, jadi kalau misalnya dia hubungannya itu adalah negatif, itu di depan angka persen korelasi ini biasanya ada min. Tapi di sini karena tidak ada min, itu berarti dia positif. Nah, artinya hubungannya itu positif. Kalau hubungannya positif, itu berarti semakin tinggi minat belajar siswa dan perhatian orang tua, maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftah. Untuk selanjutnya yaitu tutorial penggunaan uji regresi yang akan dijelaskan oleh Radiatur Rahmah. Kepada Rahmah dipersilahkan. Saya Radiatur Rahmah. Saya akan menjelaskan uji regresi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat hubungan motivasi belajar dan sikap dalam kegiatan praktikum dengan hasil ujian praktikum mahasiswa pada mata kuliah keanekaragaman invertebrata. Ini terdapat 40 siswa. Nah, untuk X adalah motivasi belajar dan sikap. Untuk Y adalah hasil ujian praktikum. Sebelum kita memulai uji sederhananya, kita harus memastikan terlebih dahulu di Microsoft Excel-nya ada data analyze ini. Ketika belum ada, kita bisa menekan file di option. Ini ada add-in. Nah, kita analisis toolpath. Ini adalah Excel add-ins. Nanti tekan go. Setelah kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan data analisis. Nah, di sini analisis tools, nanti kita pilih bagian regression, tekan OK. Nah, akan keluar input year rank. Nah, di sini input year rank ini kita memasukkan data di tabel Y, kita blok dari awal sampai data yang ke-40. Selanjutnya untuk input X rank sama seperti input Y rank sebelumnya. Kita buka data ke-40.
di sini kan ada yang namanya label dan confidence level. Nah, di bagian label ini akan dicentang apabila ketika dan Y dan X ini kita B atau judul dari tabel, dan X juga dari judul tabel atau hanya langsung dari datanya saja, jadi label ini tidak kita centang. Untuk confidence ini kita pakai 95%. Untuk yang 95% ini boleh dicentang, boleh tidak dicentang. Tapi kalau untuk persen yang beda dari 95%, confidence levelnya harus dicentang. Selanjutnya ada option. Nah, di sini ada outline, new worksheet play, dan new workbook. Kalau outline ini nanti analisis data kita tuh tampil di sheet yang pertama atau sheet yang sama dengan datanya. Tapi kalau di new worksheet play nanti dia akan tampil di sheet yang berbeda atau sheet setelahnya. Kalau untuk new workbook dia akan tampil di workbook yang baru. Nah, setelah itu kita tekan OK. Setelah kita tekan OK akan keluar data seperti ini. Analisisnya tuh ada summary output dan ANOVA. Nah, di bagian summary output ini terdapat multiple R. Nah, multiple R inilah yang kita jadikan untuk melihat nilai korelasinya. Nah, di sini nilai multiple R itu ada 3, 5. Nah, di dalam R ini kan ada 0,35. Jadi kita lihat korelasinya itu termasuk kuat, sedang, atau rendah. Itu punya tabel ukurannya. Nah, karena nilai korelasi X dan Y kita itu 0,35, jadi bisa dibilang kategorinya itu termasuk ke dalam kategori rendah. Selanjutnya, untuk melihat nilai koefisien determinasi, kita bisa melihat dari adjusted R square atau pakai R square. Tapi kita di sini pakai adjusted R square. Nah, di sini nilainya 0,10. Nilai koefisien 0,10 atau 10%. Jadi, X dapat menjelaskan Y sebesar 10%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Jadi, motivasi belajar hanya mempengaruhi 10% dari hasil ujian praktikum mahasiswa pada mata kuliah keanekaragaman hewan invertebrata. Selanjutnya, ANOVA. Nah, di ANOVA itu kan dinilai F-hitung dan F-tabel. F-hitung kita ada 5,469,791. Nah, di sini ada signifikan F. Jadi, untuk melihat nilai signifikan atau tidaknya, kita lihat dengan membandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa itu sama dengan 0,05. Di sini signifikan kita itu 0,02. 0,02. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, untuk persamaan regresinya kita lihat dari tabel koefisien. Nah, di sini ada intercept dan X variabel 1. Nah, untuk persamaan dari regresinya itu yaitu Y sama dengan 2,2 ditambah 0,454X. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Radiatul Rahmah.
Jadi berakhir pula lah presentasi kami dari kelompok statistik 40 Excel 1. Jika ada kesalahan serta kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.